Api Suci Pertama. Dengan pembukaan Raja Suci, murid-murid dari banyak pusat kekuatan puncak di sekitarnya tidak bisa tidak dipenuhi dengan sentuhan horor yang tak terkatakan. Menurut legenda, Api Suci Pertama adalah objek ilahi yang luar biasa. Jika itu muncul, saya khawatir itu cukup untuk memicu badai berdarah yang nyata. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melawan kekuatan tertinggi yang terakhir, dan apa yang menanti mereka tidak diragukan lagi adalah situasi kehancuran. Maksudmu, perpaduan pemimpin ekstrateritorial ini dan master dunia pusat dunia manusia adalah yang disebut Api Suci Pertama. Meskipun agak sulit dipercaya, Raja Naga Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tian Yuanzi, Di Yuanzi, asal-usul mereka berdua adalah misteri yang belum terpecahkan. Tapi fluktuasi berbahaya yang saya rasakan dari celah jahat adalah kekuatan sebenarnya dari Api Suci. Aku khawatir mereka berdua terkait dengan apa yang disebut Api Suci Pertama. Raja Suci menggelengkan kepalanya, dan orang-orang kuat juga saling memandang dengan cemas. Wilayah api tak berujung hari ini dipenuhi dengan kerumunan yang melonjak. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari dunia 1000 besar telah berkumpul di sini, dan itu telah menjadi harapan terakhir dari dunia 1000 besar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap Raja Suci dan pusat kekuatan puncak lainnya, diam-diam berdoa agar semua orang kembali dengan kemenangan. Sangat disayangkan bahwa dengan pukulan penuh dari Raja Suci dan yang lainnya, serangan yang tidak diragukan lagi menghancurkan langit dan bumi diam-diam menghilang ke dalam celah-celah jahat, di kedalaman pikiran makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ada ketakutan dan keputusasaan yang tak terlihat, mengalir ke dalam hati mereka. Bahkan kekuatan yang berdiri di puncak ini tidak dapat menolak, bagaimana mereka bisa bertahan di bawah kiamat. Di atas langit biru-biru, itu menjadi sangat redup saat ini, dan celah gelap seperti kekurangan langit berkembang sedikit demi sedikit, seolah-olah itu datang dari suatu tempat kosong, selangkah demi selangkah, menghadap ke dunia 1000 besar. Energi magis luar biasa yang tersembunyi di dalamnya, setelah sepenuhnya terbentuk dan turun di sini, saya khawatir dunia besar akan menjadi tak bernyawa. Hanya, apakah tidak ada cara lain? Di langit yang redup, pilar-pilar ajaib yang menakutkan terus-menerus jatuh. Setiap kali mereka jatuh, mereka akan kehilangan sebagian dari wilayah dunia 1000 besar. King Yuan masih bertanya dengan enggan. Keluarga malaikat itu kuat, tetapi kekuatannya hanya penjaga dan dewa. Jika itu benar-benar lebih baik daripada kekuatan tempur, Raja Suci dan Xiao Tianming pasti lebih kuat dari mereka sendiri. Petik 2. Raja Suci perlahan menggelengkan kepalanya, jelas saat ini, bahkan dia menjadi tidak berdaya. Untuk sementara waktu, aura keputusasaan dan kesedihan secara bertahap memenuhi langit dan bumi, dan tampaknya seluruh dunia menjadi tidak bernyawa, sama seperti Shen Luo mati. Ledakan. Tetapi ketika suasana yang sangat putus asa menyelimuti langit dan bumi, awan emas di langit langsung mendidih, dan kemudian berkumpul bersama, sekelompok energi emas yang menembus langit dan bumi jatuh lurus ke bawah, dan iblis-iblis jahat dicegat di sepanjang jalan. Pilar-pilar itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Guru, itu. Pada saat ini, murid dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang, dan keputusasaan di wajah mereka langsung digantikan oleh sentuhan ekstasi. Di celah-celah jahat, pilar sihir gelap dan api putih susu samar terus muncul, yang terakhir tampaknya menggigit bagian dari langit dan bumi ini, tetapi dengan munculnya energi emas, kekuatan itu dengan cepat meleleh seperti sisa es dan api. Dan pergi. Ini, volatilitas ini, mustahil. Di tanah alam Buddha, Ren Yuanzi, yang sekarang perlahan menyatukan kembali 3 sumber, bergetar hebat, bahkan jika dipisahkan oleh kekosongan ribuan kaki, yang terakhir mencium bau yang akrab dari energi emas di atas api yang tak berujung, domain, fluktuasi. Energi semacam itu, fluktuasi semacam itu, dia tidak akan pernah lupa seumur hidup. Kunci untuk membuka Paradise Lost, salah satu dari 5 manik-manik spiritual masih di tangan dewa ini, mengapa mereka bisa mengarah ke Paradise Lost? Saat berbicara, orb roh bumi di tangan Ren Yuanzi bersinar dengan kilau panas, seolah dipanggil. Pada saat ini, di altar alam Buddha, energi putih susu, hitam legam, dan emas perlahan-lahan bergabung sesuai dengan beberapa pengaturan yang sangat misterius. Selama proses fusi, energi seluruh alam Buddha mendidih, menghancurkan alam semesta, langit menghancurkan bumi, tampaknya beberapa dewa kuno sedang dilahirkan. Tidak,
Sama sekali tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan rencana dewa ini. Merobek, hati Ren Yuanzi tergerak, dan dia merasa bahwa penyatuan akan memakan banyak waktu. Segera, sumber api putih susu meluap, dan kemudian benar-benar mekar seperti kembang api di kehampaan redup ini. Dengan munculnya tindakan Ren Yuanzi, seluruh kekosongan langsung menjadi ilusi, dan kemudian tenggelam, dan peti mati gelap dengan garis-garis rumit perlahan-lahan naik dari kehampaan. Ada peti mati yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa di antaranya bahkan diisi dengan semacam fluktuasi yang tak terlukiskan. Fluktuasi semacam itu setidaknya adalah demigod. Pemilik, tutup peti mati perlahan terbuka, dan kemudian serangkaian sosok kuat yang mengguncang masa lalu dan masa kini, seolah-olah mereka dilahirkan kembali, berdiri dengan hormat di atas kehampaan. Di pupil mereka, ada nyala api putih susu murni, dan nyala api itu perlahan naik, bahkan memicu kekuatan mereka secara ekstrim. Melalui celah ini, ke dunia itu. Untuk sepenuhnya membasmi semua ajaran sesat. Kami ingin kembali ke kemakmuran kuno. Seperti yang diperintahkan. ... Bocah bau ini benar-benar tidak mengecewakan. Raja Suci, yang masih tertunduk sedetik yang lalu dan tampak seperti bencana akan segera terjadi, merasakan lorong luar biasa yang dibangun dalam energi emas, dan segera membuka matanya sambil tersenyum. Pergilah. Semua orang saling memandang dan menyapu ke arah gunung belakang tempat Xiao Yan berada, karena mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa lagi bersaing dengan para dewa di balik celah jahat. Saudara Yuan Tian, ini adalah cara untuk memasuki surga yang hilang. Setelah Nan Nan selesai berbicara, kekuatan jiwa diam-diam kembali ke tubuh Yun Qi. Jelas, komunikasi jangka panjang telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Puff, jiwa Yun Qi mendapatkan kembali kendali atas tubuh, dan langsung menjadi goyah, kekuatan dalam tubuh menjadi terbalik, dan Qi dan darah sangat tidak teratur. Anda, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Yun Qi mengertakkan gigi dan berkata, semua misteri akan ada di Paradise Lost. Yun Qi membuat suara kecil, dan kemudian dengan keras kepala melihat ke jalur emas. Jalur emas penuh dengan terlalu banyak garis rumit, dan sepertinya begitu Anda menginjaknya, tidak ada jalan untuk kembali. Pergi. Melihat sikap Xiao Yan, keempat wanita di sampingnya langsung tersenyum. Karena pembukaan Paradise Lost tidak terinspirasi oleh 5 mutiara roh yang lengkap, kali ini, semakin sedikit orang yang memasukinya, semakin baik. Dengan kedatangan Raja Suci dan yang lainnya, wajah cantik Yun Qi menjadi serius untuk sementara waktu, dan dia bisa dengan jelas merasakan napas di balik celah-celah jahat di langit, dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik yang tak ada habisnya. Senior, dunia ini akan menjadi milikmu. Bahkan hasil terburuk, saya akan mempertahankannya sampai mati. Pergilah. Saat berbicara, Xiao Yan memegang tangan giok Yun Qi dan melangkah ke jalan emas tanpa henti, menuju apa yang disebut Paradise Lost. Firdaus hilang di Firdaus Tuhan, itulah harapan terakhir dunia saat ini. Saat suara keras jatuh dari langit, kekuatan besar surga dan bumi yang ditarik oleh Nanan menggunakan Five Spirit Orb secara bertahap terlepas dari awan emas dan berubah menjadi petir megah yang tak terhitung jumlahnya, membawa sentuhan energi yang menarik. Riak jatuh dari langit seperti nektar. Kemudian energi misterius itu berkumpul di udara, memutar kehampaan, seolah memanggil, membangun semacam lorong kosong yang menuju ke negara yang tidak dikenal. Ini mungkin tulisan tangan Nanan. Dalam 10 napas sebelum dan sesudah, semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa di atas kepala mereka, sudah ada portal yang menjulang dan megah. Yang terakhir berdiri dengan tenang di kehampaan, dan tekanan yang meluap dari yang tak terlihat mencekik. Portal itu tampaknya memiliki membentang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekuat rumah dewa setelah bencana yang tak terhitung jumlahnya. Portal emas ditutupi dengan garis-garis misterius yang sulit dilihat secara langsung. Keseluruhannya memberi orang rasa kagum yang luar biasa, atmosfer, dan menakjubkan, seperti portal rumah dewa yang tersisa dari zaman kuno, dengan kemegahan berlipat. Dengan munculnya portal kuno ini, keheningan yang semula mati di seluruh dunia 1000 besar benar-benar menjadi mendidih. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan panas terik dan kegilaan menatap yang terakhir, seolah mengandalkan persepsi mereka, mereka juga mencium aroma dari di belakang portal, sesuatu yang diinginkan. Itu, Dewa Perang. Hanya saja setelah kegilaan yang singkat, mereka secara bertahap menjadi tenang,
dan mereka juga tahu bahwa jimat seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka sentuh. Tapi sekarang pemandangan wilayah api tak berujung tidak diragukan lagi telah membuat hati dunia jiwa lebih banyak. Ada harapan, begitu banyak makhluk terus berkumpul menuju domain api tak berujung. Di sini, akan terjadi pertempuran sengit, pertempuran langit dan bumi yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup perang dunia yang hebat. Pergi. Semua orang tampak melankolis dan tetap berada di ketinggian pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, menyaksikan Xiao Yan dan Yun Qi melangkah ke jalan emas dan menuju pintu masuk, sepertinya ada sentuhan kekuatan gaib yang perlahan menarik mereka ke suatu tempat misterius di kosong. Dan pergi. Pergi. Begitu dia melihat kemunculan portal emas, Xiao Yan menggunakan seluruh tubuhnya dari api suci untuk melindungi dirinya sendiri dan Yun Qi. Dan kemudian mereka berdua secepat kilat, bergegas masuk langsung ke portal. Ini adalah harapan terakhir, jika diblokir oleh orang di celah jahat, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Ternyata Paradise Lost yang legendaris, benar-benar dibuka seperti ini. Melihat tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, murid Raja Suci dan yang lainnya sedikit berkedip, seolah-olah mereka melihat hantu yang menusuk dari portal emas di depan mereka, dan kekosongan itu dipenuhi dengan semacam hati bayangan berdebar, fluktuasi. Namun, mereka juga mengerti bahwa kekuatan dahsyat semacam ini yang memusnahkan langit dan menghancurkan bumi bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh hanya oleh para dewa. Bang! Dan pada saat tubuh Xiao Yan akan sepenuhnya menyatu ke dalam portal emas, suara kebencian yang mengerikan tiba-tiba meraung dari celah jahat di atas langit. Sekelompok semut. Jika bukan karena fakta bahwa dewa ini sekarang dalam masa transformasi, bagaimana mungkin kamu dan manusia lainnya terlibat di tempat ini di mana para dewa yang bertarung tidur dengan tenang? Hancurkan dewa ini. Saat berbicara, rantai api putih susu yang melampaui langit dan berbagai hukum, seperti meteorit yang jatuh dari langit, dengan cepat meledak ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Kecepatan serangan sinar itu tidak biasa, dan itu baru saja tiba di depan Xiao Yan dan yang lainnya dalam sekejap, dengan aura kehancuran yang tak terlukiskan di atasnya. Serangan ganas seperti itu, bahkan jika Xiao Yan, peringkat Dewa Semu, bisa menghadapinya, dia akan terluka. Tidak baik. Melihat serangan destruktif yang sulit untuk dipertahankan, Raja Suci dan yang lainnya terkejut, dan kemudian mereka mengumpulkan kekuatan setengah dewa kecil yang tersisa di tubuh mereka dan mencoba menerima pukulan ini untuk Xiao Yan. Tetapi sudah terlambat. Huhu, kamu masuk, ini adalah harapan terakhir kami, aku tidak bisa melihat kerabat ini tanpa daya, dan pasanganku jatuh di depanku. Xiao Yan maju selangkah, berhenti di depan Yun Qi, dan kemudian berbalik tiba-tiba, tanpa melihat pintu masuk ke Paradise Lost di ujung jalan emas di belakangnya. Retakan, melihat sosok tegas Xiao Yan, jiwa di Yun Qi tampaknya cukup tersentuh. Ternyata tubuh halus Yun Qi yang sedang kesurupan dan melantunkan beberapa mantra yang tidak jelas. Pergilah. Yun Qi tampaknya mengendalikan beberapa kekuatan luar biasa saat ini. Tangan batu giok itu baru saja terangkat, dan dia menepuk rantai api putih susu tanpa jejak sedikitpun. Rantai api dengan mudah berubah menjadi bubuk putih susu yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di langit dan bumi, waktu, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Namun, wajah Yun Qi menjadi pucat dalam sekejap, seolah-olah dia telah menghabiskan banyak uang. Wah! Begitu suara itu jatuh, keduanya melintas dan jatuh langsung ke portal emas. Api yang dihancurkan oleh Yun Qi dan berubah menjadi bubuk putih susu dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, ada jejak kebangkitan, dan hanya dalam sekejap mata, gunung belakang dari seluruh area api yang tak berujung terbakar, di atas gunung-gunung besar dan pegunungan, api putih susu itu seperti dewa kematian, dengan kejam menjarah semua makhluk yang tinggal di sini. Di sisi lain, portal megah yang ditutupi dengan garis emas benar-benar tertutup saat Xiao Yan dan keduanya melangkah masuk, dan kemudian berubah menjadi bagian dari dunia ini benar-benar meleleh ke dalam kehampaan, tetapi api yang tak berujung domain di langit yang tinggi, selalu ada selubung kekuatan ilahi yang kuat di langit dan bumi, sehingga mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi jelas bukan ilusi. Fluktuasi api ini, tidak diragukan lagi bukan api suci. Pada saat ini, tatapan bingung secara bertahap muncul di mata indah Mu Yingying, dan kemudian dia melihat celah jahat di langit, di dalam, ada sentuhan ketakutan yang tak terlukiskan dan sentuhan keakraban bawaan. Lakukan, padamkan api ini, kalau tidak akan ada masalah tanpa akhir.
Titik titik titik. Fluktuasi ini, sebenarnya binatang kecil itu. Sial, itu masih salah perhitungan. Setelah perang, saya ingin kembali ke Paradise Lost untuk menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya itu sia-sia. Saya pikir orang ini juga jatuh dengan jatuhnya Yuan Tian. Saya tidak bisa memikirkannya, dari itu. Ketika para dewa sepenuhnya terintegrasi, langit dan bumi bersatu, dan zaman kuno muncul kembali, dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali para dewa, jadi bagaimana dengan roh suci yang lahir? Di antara celah-celah jahat, di tanah alam Buddha, di altar hitam pekat yang tak berujung, 3 kelompok cahaya yang sangat menyilaukan berkedip, bergabung dan mengelilingi satu sama lain. Jelas, sekarang pada titik kritis, dan tidak mungkin untuk mundur, tetapi di dunia yang gelap ini, ada peti mati yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sini dengan tenang. Ledakan. Dengan dibukanya portal kuno, gelombang mengerikan yang tampaknya tersisa dari zaman kuno tiba-tiba mengalir keluar darinya. Kekuatan itu, adalah Tuhan. Melawan Tuhan. Portal emas hanyalah sebuah jalan menuju Paradise Lost, dan di ujung jalan ini adalah Paradise Lost. Setelah keduanya melangkah ke portal emas, mereka menginjak jalan emas halus dari udara tipis, dan wajah cantik Yun Qi menegang. Tidak ada yang tahu misteri dan kekuatan Paradise Lost, atau jalan rumit yang diperlukan untuk memasuki Paradise Lost. Pada saat ini, 4 manik-manik spiritual yang digunakan untuk membuka Paradise Lost terus berputar di lengan Yun Qi, memancarkan aliran fluktuasi yang stabil yang homolog dengan aura jalur emas, mendorong tubuh keduanya menuju jalur emas. Pergi ke akhir, tanpa perlindungan kekuatan seperti itu, mereka berdua akan dengan mudah dihancurkan oleh jalur emas yang berasal dari Paradise Lost. Dalam proses bergerak maju, ekspresi Yun Qi saat ini sangat pucat, dan jelas bahwa dia baru saja menghabiskan terlalu banyak energi untuk menahan serangan sengit dari Ren Yuanzi. Sepanjang jalan, dengan berlalunya waktu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan gelombang energi kuno dan agung yang terus-menerus meluap dari ujung jalur emas, dan di atas apa yang disebut jalur emas, ada gelombang yang menumbangkan Xiao Yan, kekuatan. Itu, keilahian. Jalan emas itu seperti semacam bahan, terus-menerus melewati anggota badan dan tulang mereka, mencoba menemukan bukti kunci untuk memasuki surga yang hilang. Di ujung jalan emas, ada kabut emas samar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Kabut itu menutupi kekosongan seperti penjaga. Ketika Anda menjangkau sedikit, Anda dapat dengan jelas merasakan kenyamanan yang semarak dari kabut emas. Ruang ini mati dan sunyi, seperti gurun tandus yang telah lama sunyi. Tetapi kelainan inilah yang membuat Xiao Yan mengguncang tubuh dan pikirannya. Bisakah kamu berpegangan? Xiao Yan menarik kembali tatapannya dan mengaktifkan kekuatan yang membara di tubuhnya, mengirimkan kekuatan yang sangat murni ke Yun Qi, mencoba untuk sementara menstabilkan lukanya. Aku baik-baik saja, hanya saja kekuatan jiwa lain di tubuhku bertentangan dengan milikku. Tinggalkan aku sendiri, kita tidak punya banyak waktu lagi. Yun Qi mengatupkan gigi peraknya dengan ringan, menatap Xiao Yan, dan kemudian berhenti berbicara. Dia memimpin dalam berjalan di jalur emas, dan membimbing Xiao Yan menuju pintu masuk bersama. Setelah melewati jalur emas dan memasuki pintu masuk, cahaya kuno yang kuat dan menyilaukan berkedip, diikuti oleh lompatan di ruang berputar, pemandangan di depannya membuat ekspresi Xiao Yan benar-benar bergerak. Di ujung jalan emas, ada ruang yang luas. Ada bumi kuno di ruang angkasa. Di atas bumi adalah taman yang megah dan ajaib. Taman itu tergantung di udara seperti kastil di udara, memancarkan kesucian yang tak ada habisnya paksa. Luas taman itu luas dan tak terbatas, dan tidak mungkin memiliki panorama. Taman yang megah ini tampak sangat sepi saat ini, seolah-olah telah dipengaruhi oleh semacam kekuatan penghancur. Berdengung, keduanya melangkah ke Paradise Lost satu demi satu, tetapi bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, mereka tidak dapat memicu terlalu banyak fluktuasi spasial, seolah-olah kekuatan Xiao Yan dibatasi oleh tekanan di sini. Wei Wei menginjakkan kaki di tanah misterius ini, Xiao Yan terus berjalan menjauh, melirik ke arah lain, dan kemudian menatap tanah yang berantakan ini, tetapi hal yang paling mencolok adalah yang tergantung di taman udara. Taman itu tampaknya adalah surga yang hilang di 1000 dunia yang hebat. Namun, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan hari ini, wajahnya masih jelek, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada kekuatan yang sangat mengerikan yang tersisa di Paradise Lost.
Kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini, saya khawatir itu akan musnah. Pemaksaan yang menakutkan. Ini adalah tempat di mana Dewa Perang beristirahat, Paradise Lost. Pada saat ini, Xiao Yan dengan tajam menemukan bahwa di masa lalu, kekuatan jiwanya, yang cukup untuk menembus semua hal dan menyebar ke seluruh tempat, hanya beberapa ratus meter jauhnya di Paradise Lost. Pemaksaan samar yang merasuki di sini tidak diragukan lagi menekan banyak kekuatan magis Xiao Yan. Puff, saudara Yuan Tian, saudari Yun Qi, ikut denganku. Pada saat keduanya baru saja melangkah ke Paradise Lost, Yun Qi merasa bahwa jiwa lain yang diam-diam tertanam di kedalaman tubuhnya, dengan mudah melarikan diri, dan melayang di udara dengan cara yang benar-benar baru, kegembiraan langka di matanya. Nah, tidak ada banyak waktu tersisa, kamu. Yun Qi dengan paksa bersorak dan sepertinya ingin menghentikan tindakan Nanan. Tidak, tubuh jiwa Nanan menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian lengannya perlahan melingkari lengan Xiao Yan, sangat bersemangat. Saudara Yuan Tian, ikut denganku. Ini adalah taman penyeka pedang. Dulu, saudara Yuan Tian biasa berlatih pedang di sini setiap hari. Ini, saudara Yuan Tian, apakah kamu masih belum ingat? Waktu terus berlalu, tubuh jiwa Nanan terus memegang lengan Xiao Yan, dan dia terus berjalan di sekitar tanah ini dengan yang terakhir, dan adegan perubahan terus muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengembalikan ingatan tentang surga yang hilang. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki ingatan apapun tentang Paradise Lost, dan pertanyaan Nanan. Namun, di tanah kuno ini, bangunan dan kekuatan itu telah lama menghilang. Di seluruh tanah, debu dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, seperti gurun reruntuhan, tidak dapat menguraikan ingatan yang relevan sama sekali. Gadis, apa itu? Mereka bertiga berhenti sejenak, dan kemudian mata Xiao Yan beralih ke kedalaman surga yang hilang di tengah bumi. Dia mengarahkan jarinya dengan ringan, seolah-olah dari beberapa intuisi, ada semacam kekuatan besar yang muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, senyum di wajah Nanan menghilang seketika, digantikan oleh sentuhan kesedihan yang tak terkatakan, seolah-olah dari arah yang ditunjuk Xiao Yan, dia merasakan kemarahan yang luar biasa. Melihat ke atas, jari Xiao Yan menunjuk ke kedalaman Paradise Lost. Dia samar-samar bisa melihat tanah hancur dan ruang hancur. Tampaknya ada batu nisan emas tanpa akhir yang terlihat. Ruang di sekitar batu nisan itu penuh dengan itu, menunjukkan postur yang rusak, dan paksaan menakutkan dari langit dan bumi perlahan meluap dari batu nisan emas. Di bawah tekanan yang tak terkatakan seperti itu, bahkan kekuatan supernatural dari pembangkit tenaga kuasi Dewa Peringkat tampaknya dikalahkan. Di sana, di mata indah Yun Qi, ekspresi takjub berangsur-angsur muncul, dan kemudian dia memfokuskan matanya pada Nanan dan Xiao Yan. Pada saat ini, napas Xiao Yan menjadi cepat, kelopak matanya terus berdetak. Ruang di batu nisan emas seperti lubang hitam, terus-menerus menelan semua makhluk hidup di dunia, tetapi setelah menatapnya lama, tubuh Xiao Yan terbakar, diam-diam untuk waktu yang lama Jue, Yanshen Cauldron, mulai berangsur-angsur menjadi panas, dan ribuan pikiran melonjak, sentuhan yang aneh, seolah-olah manusia yang telah lama terpisah, sekali lagi kembali ke tempat mereka berada, lahir ekstasi. Di sana, begitu suara Xiao Yan jatuh, Yun Qi bergerak ketika dia mendengar suara itu, dan menatap Xiao Yan yang tampak aneh. Pada saat ini, yang terakhir sedang melihat kedalaman surga yang hilang. Di tanah kuno, ada sebuah memancarkan energi yang memancar ruang batu nisan dengan kilau samar, di mana ada aliran kekuatan ilahi tak berujung yang mekar, menarik orang. Bisakah saya memasuki Paradise Lost? Pada saat ini, Yun Qi menoleh lagi dan menatap tubuh jiwa Nanan, mencoba mendapatkan persetujuan yang terakhir. Dengan dua jiwa dalam satu tubuh, Yun Qi secara alami mengetahui pemahaman Nanan tentang Paradise Lost, misteri dan kengerian Paradise Lost. Tanpa bimbingan Nanan, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Itulah jantung dari Paradise Lost. Itu juga tempat hal-hal yang kita lindungi disimpan. Pada saat ini, kata-kata Nanan sepertinya dipenuhi dengan semacam kebencian. Alasan pertarungan Yuan Tian dan Xuandi pada awalnya adalah karena sesuatu di batu nisan emas, jika bukan karena perselisihan yang disebabkan oleh hal itu, bagaimana mungkin ada begitu banyak kebingungan di dunia ini. Dakian terancam punah, aku membutuhkannya.
Menghadapi keseriusan Nanan yang tiba-tiba, Xiaoyan menatap Nanan dengan ekspresi serius dan mengucapkan kata demi kata. Tapi, apa yang ada di sana, kamu akan mati. Mendengarkan suara tegas Xiaoyan, suara Nan tidak bisa tidak menjadi tersedak. Kekuatan semacam itu berada di luar jangkauan manusia. Nan menggelengkan kepalanya, dan ada jejak kesedihan di pupil matanya yang jernih, seolah-olah dia tidak ingin membawa Xiaoyan dan keduanya ke dalamnya. Begitu dia masuk, hidup Xiaoyan juga akan berada dalam hitungan mundur. Apakah kamu percaya pada saudara Yuan Tian? Dihadapkan dengan pertanyaan Nan, Xiaoyan tersenyum perlahan, seolah dia telah mengambil keputusan. Melihat penampilan Xiaoyan seperti ini, Nan tidak dapat membantah, dan kemudian pindah dengan mereka berdua, meskipun kecepatannya sangat lambat. Setelah 100 napas, mereka berhasil melangkah ke Paradise Lost di udara. Baru saja dituangkan ke taman dewa legendaris ini, paksaan samar terisi, menekan napas semua orang. Di taman, pohon suci, tanaman merambat, tanaman, dengan berbagai bentuk penuh dengan ancaman mematikan, tetapi untungnya, dengan bimbingan Nanan dan perlindungan dari 4 manik-manik roh, mereka bertiga dengan mudah melewati banyak rintangan dan pergi ke taman ke kedalaman Paradise Lost. Dalam proses bergerak maju, Xiaoyan menemukan bahwa suasana di Paradise Lost tampaknya kehilangan beberapa hal penting. Ketika mereka bertiga sampai di alun-alun yang luas, mereka melihat batu nisan emas berdiri secara horizontal, dan ada aura kuno dan kuat yang menembusnya. Dalam hampir 100 meter dari batu nisan emas, sebenarnya tidak ada tanaman, hanya beberapa garis kuno yang penuh dengan fluktuasi tahun. Bang! Pada saat maju, helai riak emas muncul dari udara tipis di tanah di bawah kaki mereka, tetapi mereka bertiga baru saja tiba di sebidang tanah ini, dan di bawah kepemimpinan Nanan, tanpa hambatan sedikit pun, mereka jatuh ke dunia di antara batu nisan emas. Ketika mereka bertiga melangkah ke ruang paling misterius di sepanjang batu nisan emas, pupil Xiaoyan melebar dengan cepat, dan kejutan memenuhi pikirannya. Di dunia di depannya, ruangnya kecil dan redup, dan di kehampaan, ada 2 peti mati kristal dengan lipatan indah yang berdiri secara horizontal, tungku aneh berwarna hijau tua dengan api hijau gelap yang tak berujung menyala. Dirasakan dengan lembut, nyala api itu jelas tidak memiliki suhu yang membakar, tetapi mereka melahap dan membakar kekosongan sedikit demi sedikit. Melihat ke bawah, ruang ini telah terkikis lebih dari setengahnya. Bagaimana? Pada saat ini, ekspresi tidak percaya muncul di wajah cantik Nanan. Sepertinya apa yang saya lihat sekarang sangat berbeda dari terakhir kali saya melihatnya. Disinilah aku dilahirkan dan di mana ingatanku dimulai. Tidak, aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Saat berbicara, tetesan cairan cian benar-benar mengalir di sudut mata Nan, dan kemudian seluruh tubuh langsung meninggalkan tanah dan melesat ke dunia bawah. Fluktuasi ini, pada saat Nan mengambil tindakan, beberapa kekuatan di tubuh Xiaoyan memiliki perasaan mendidih dan kegilaan yang samar-samar, dan kegembiraan yang tak terlukiskan meresap dari lubuk jiwanya. Sumber kemunculan Xiaoyan mungkin adalah air mata biru dari sudut mata Xiaoyan. Kamu gila, Yun Qi mengepalkan gigi peraknya dengan ringan, lalu melompat dan mengikutinya seolah-olah dia telah melompat ke dalam jurang, dengan suara keras melayang di samping Nanan. Tubuh kedua wanita itu jatuh dengan cepat, dan ada jejak samar jatuh ke tungku api. Mundur, ledakan. Pada saat kritis seperti itu, tubuh Xiaoyan terbakar dengan api yang tak berujung, dan dia langsung memutar kekosongan untuk muncul di samping kedua wanita itu, mencoba menyelamatkan mereka. Berdengung. Ketika kekuatan api suci yang luar biasa di seluruh tubuh bersentuhan dengan api tungku aneh di bawah, sentuhan dingin menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Keluar, dahi Xiaoyan dipenuhi dengan keringat yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian pembuluh darah di lengannya meledak. Dia mendengus langsung, meledakkan energi api suci di sekitarnya, dan dengan bantuan serangan balik yang keras, dia langsung mundur ke pintu masuk. Xiaoyan, bagaimana kabarmu? Tepat setelah kembali ke pintu masuk, Yun Qi menemukan bahwa Xiaoyan dan lengan tungku api di bawah gemetar hebat. Kekuatan di bawah, sedikit seperti orang di balik celah jahat di dunia saat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan sepertinya merasakan kerumitan masalah ini. Bukankah orang itu perpaduan dari pemimpin ekstrateritorial dan pusat dunia manusia? Apa yang sedang terjadi? Yun Qi bingung dengan penjelasan Xiaoyan.
Orang di balik celah jahat di dunia seribu besar bukanlah pemimpin di luar alam juga bukan pemimpin dunia di pusat dunia manusia. Saudara Yuan Tian dan Xuandi telah menjalani reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di Paradise Lost. Ruang ini adalah tempat kelahiran api suci pertama dan senjata ilahi pertama. Dalam kehampaan, ada peti mati kedua dewa, dan di bawahnya adalah platform casting para dewa. Semua ini pasti hantu orang misterius itu. Pada saat ini, Xiao Yan juga tiba-tiba merasa lega saat semua suara para nanan diucapkan. Xuandi menguasai api suci pertama, mencoba melenyapkan broter Yuan Tian, mencaplok Paradise Lost, dan menjadi penguasa baru langit ini sejak dahulu kala. Sayangnya, dia dikalahkan oleh saudara Yuan Tian, dan yang pertama api suci juga dipecah menjadi 3 bagian olehnya, dibagi menjadi Tian Yuanzi, Yuanzi bumi, dan Yuanzi manusia 3 asal dan jatuh ke dunia seribu besar. Ketiga orang itu, setelah beberapa perubahan kebetulan dan kebetulan, satu menjadi penguasa dunia pusat dunia manusia, menghabiskan seluruh hidupnya mencoba untuk melahap dunia luar, dan yang lainnya menjadi pemimpin dunia luar, dan dengan kekuatannya sendiri, berasal dari 100 suku dan oposisi mereka, keduanya dengan pikiran yang sama. Adapun orang terakhir, Yuanzi, pada saat perpisahan, dia benar-benar menghapus pikiran dua orang tentang Paradise Lost dan api suci pertama dibagi menjadi 3 bagian, dan kemudian keberadaan orang ini misterius, dan dia memiliki banyak kebijaksanaan. Makhluk hidup tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, secara bertahap menelan makhluk lemah dan kecil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menumbuhkan diri mereka sendiri, samar-samar merencanakan sesuatu. Sekarang Ren Yuanzi telah sepenuhnya menelan dan menggabungkan kekuatan dua orang lainnya. Orang di balik celah jahat adalah seorang pria dari surga dan bumi. Mata Nan-Nan berangsur-angsur dipenuhi dengan rasa lelah. Jelas, hal-hal ini akrab bagi Yun Qi ketika dia tinggal di kedalaman jiwa Yun Qi. Ini persis seperti yang saya duga. Baru setelah dia mendengar pengungkapan penuh Nan-Nan, Xiao Yan menghela nafas lega. Kebijaksanaan dan metode Ren Yuanzi jauh lebih cemerlang daripada pemimpin dunia luar dan penguasa dunia pusat dunia manusia. Orang ini telah bersembunyi di kegelapan, terus-menerus menggunakan keduanya untuk membasmi Bita untuk dirinya sendiri, dan akhirnya, ketika keduanya selesai, dia membunuh mereka dengan guntur, keduanya. Aku khawatir Hitomoto adalah pemenang terbesar di antara ketiganya. Dalam Perang Dunia Pertama, kehancuran klan Xiao, pengejaran Yao Ji, Del, tampaknya tidak dapat dipisahkan dari Ren Yuanzi. Tapi yang paling membingungkan Xiao Yan adalah, bagaimana Nan-Nan mengetahui informasi yang begitu berharga dan penting. Dia telah tidur di kedalaman jiwa Yun Qi. Jika bukan karena memanggil nafas tertentu, saya khawatir dia tidak akan pernah muncul dalam hidupnya. Untuk sementara waktu, sikap Xiao Yan terhadap Nan-Nan tidak bisa tidak mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Banyak informasi ini ditinggalkan oleh saudara Yuan Tian, dan beberapa di antaranya menjadi wawasan ketika saya tinggal di tubuh Sister Yun Qi. Selama percakapan, ada daun teratai kecil dan halus bergelombang di telapak Nan-Nan. Pada saat itu muncul, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan sepertinya takut akan hal itu. Namun, meski seluk-beluknya diketahui, krisis saat ini masih belum terselesaikan. Paradise Lost ini, surga para dewa yang dikenal sebagai harapan terakhir dunia besar, telah dihancurkan secara diam-diam oleh Ren Yuanzi. Paradise Lost hari ini tidak lagi memiliki keilahian atau peluang sedikit pun. Rumah tua yang turun hanya untuk hiasan. Sekarang, apa yang mereka lakukan untuk melawan Ren Yuanzi? Pada saat ini, 3 asal Ren Yuanzi digabung menjadi satu, dan kehancuran di Paradise Lost telah membuatnya merasa percaya diri, tampaknya semuanya berkembang sesuai dengan rencana yang terakhir. Sungguh, tidak ada harapan. Melihat dua sosok dengan pemikiran berbeda di sekitarnya, Yun Qi juga penuh kesedihan, dan bertanya dengan sedikit enggan. Jika bahkan Paradise Lost tidak dapat membantu Xiao Yan melangkah ke Dousen dan mendapatkan kekuatan ilahi yang cukup untuk melawan Ren Yuanzi, saya khawatir dunia besar akan berubah menjadi reruntuhan, gurun, dan api penyucian di tangan Ren Yuanzi. Ini adalah tempat paling sentral di Paradise Lost. Ini adalah sumber keilahian di dunia, sumber-sumber para dewa. Sekarang setelah dihancurkan oleh Ren Yuanzi, saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa kembali ke langit. Nan-Nan menggelengkan kepalanya, kepahitan dalam kata-katanya tak terlukiskan. Napas di daun teratai ini.
Melihat kedua wanita itu dengan ekspresi sedih, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan kemudian menatap benda di tangan yang terakhir. Itu belum tentu benar, katamu begitu. Yang Mulia Yuan Tiandou Shen. Tetapi pada saat Nan Nan dan Yun Qi terlihat seperti ini, mata Xiao Yan langsung menembus tungku api di bawah, dan kemudian matanya menatap daun teratai di tangan Nan Nan, seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu kekuatan besar. Keluarkan aku. Saat berbicara, kuil 10 lapis di dalam tubuh Xiao Yan melonjak, dan dia keluar dari tubuhnya dalam sekejap, mengalirkan aliran deras ke arah daun teratai. Dalam sekejap, seluruh kekosongan melonjak, dan gelombang aura kuno tiba-tiba tersapu dari tubuh Nanan. Tampaknya karena konvergensi kekuatan tubuh Xiao Yan dan kekuatan Force Spirit Orb, semacam mutasi terjadi di daun teratai. Hehe, Paradise Lost benar-benar tidak begitu semarak untuk waktu yang lama. Sama seperti suara Xiao Yan jatuh, api di tungku api di bawah bergetar liar, dan kemudian hantu yang hampir identik dengan Xiao Yan perlahan muncul dari daun teratai yang sangat kecil. Hantu itu baru saja muncul, dan tungku api yang tak terhentikan di bawah, seolah melihat semacam kekuatan menakutkan, sebenarnya mundur dengan cepat, samar-samar mengungkapkan prototipe platform Dewa Casting yang telah dilalap api. Ledakan. Hantu itu bersenandung lembut, seolah penguasa tertinggi memandang semut dengan jijik. Yuan, kakak Yuan Tian, Nan Nan berseru dengan kegembiraan di murid-muridnya. Junior Xiao Yan, Yun Qi muda, aku telah melihat Dewa Yuan Tiandou. Mereka berdua sedikit membungkuk, dan berkata dengan hormat kepada hantu itu. Aku tahu niatmu untuk perjalanan ini. Ini adalah jejak terakhir dari kekuatan suci yang aku tinggalkan di dunia ini. Apakah aku bisa melindungi dunia ini tergantung pada keberuntunganmu. Yuan Tian tersenyum sedikit, mengulurkan telapak tangan besar penuh ilusi dan membelai dahi Nan Nan, intim yang tak terlukiskan. Senior, sekarang peleburan api suci pertama sudah dekat, dan bencana akan kembali ke dakian. Junior berani bertanya, ini yang disebut jalan pertempuran para dewa, bagaimana Anda perlu maju? Xiao Yan menekan ekstasi di tubuhnya dan mengatakan kata demi kata. Karena sosok di depannya, bahkan jika itu telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fluktuasi di tubuhnya sama sekali tidak mampu bersaing dengan Xiao Yan hari ini. Xiao Yan tahu bahwa itu adalah kekuatan rumah dewa, dan itu adalah dewa pertarungan sejati yang melampaui dunia ini. Peringkat dewa pertempuran, kamu harus melewati bencana dewa pertempuran. Namun, kondisi untuk kedatangan God of War sangat keras. Untuk menyerang dewa perang, seseorang harus benar-benar melangkah ke ranah 4 dewa dan memiliki artefak suci agar memiliki sedikit kesempatan untuk memimpin dewa perang. Yuan Tian membuka mulutnya, tetapi tidak ada fluktuasi emosional dalam suaranya. Bahkan kata-kata sederhana seperti itu menyebabkan getaran yang menghancurkan di benak Xiao Yan 4 dewa tentu saja untuk Xiao Yan sangat mudah, tapi bagaimana caranya? Untuk menemukan artefak ilahi. Sekarang api suci Xiao Yan, kuali dewa api, Del tidak memiliki keilahian sama sekali. Sejak saya bertarung dengan Dewa Suandi pada awalnya, kedua belah pihak terluka, tetapi yang terakhir, dengan kekuatan api suci, secara paksa mengambil kembali keilahian di atas banyak api dan artefak suci, yang juga menciptakan dunia terselubung yang tidak dapat disentuh siapapun. Situasi menyedihkan dari tingkat dewa pertempuran. Semua kekuatan keilahian di dunia saat ini ada di tangan 3 asal Suandi. Adapun asal-usul ilahi, itu telah dihancurkan olehnya dan tidak dapat ditemukan. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Yuan Tian, dia jelas sekuat dia, dan tidak ada cara lain yang lebih baik. Selain itu, apa tidak ada cara lain? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tampaknya semua cara dan metode untuk menyerang dewa perang telah sepenuhnya dihancurkan oleh Ren Yuanzi. Sekarang, bencana 1000 besar tampaknya telah menjadi jalan buntu, dan tidak ada solusi. Mungkin ada, tapi jawabannya harus dicari sendiri. Saat berbicara, mata Yuan Tian benar-benar tertuju pada Nan Nan, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Di akhir kalimat, suara Yuan Tian ternyata penuh dengan rasa yang bermakna. Tepat setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuh terbakar dengan sinar cahaya yang panas, dan dia langsung terjun ke tungku api di bawah. Api es yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, dan kemudian padam setelah beberapa saat. Di seluruh ruang inti, hanya ada Xiao Yan dan 3 orang, 2 peti mati Yun Shen, dan platform casting kosong besar di bawah.
Di bawah platform Dewa Casting, ada lubang hitam tak berujung bergelombang, dan tampaknya ada semacam api suci panas yang perlahan terbakar. Kekuatan semacam itu cukup untuk membakar segalanya.